Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Haidar Nasir. Tadi sebelum break kita ingin mengetahui apa sih sebenarnya makna dari menggagas pembaharuan. Baik Mas Reva dan para pemirsa JEK TV, pembaharuan kalau dalam bahasa Arab disebut tajdid, atau mungkin dalam bahasa Inggris disebut dengan reform gitu ya. Itu maknanya adalah kita melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman untuk memberi jawaban terhadap zaman itu dengan nilai-nilai yang kita miliki. Nah, bagi seorang muslim itu agama itu akan selalu sejalan dengan perkembangan kemajuan zaman, kapanpun zaman itu datang. Kalau kita belajar surat wal asri itu kan, wal asri innal insana lafi husr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Al-Ashar itu kan sering disebut demi waktu. Nah, waktu itu zaman, maka as-soriyah itu adjust now, gitu ya, ke zaman kinian. Nah, Islam itu solihul zaman wal makan, itu akan selalu adaptif terhadap keadaan waktu dan tempat. Kita tahu 6 abad lamanya Islam jaya sampai masuk ke Eropa Timur, ke Balkan, ke Asia Timur, bahkan ke Asia Tenggara. Itu tidak lain karena Islam itu selalu senapas dengan zaman. Tetapi dia tidak larut dalam zaman. Dia mewarnai zaman itu. Nah, pembaharuan itu di satu pihak kita harus hidup menguasai teknologi, menguasai politik, menguasai ekonomi, bahkan sumber daya manusia kita harus hebat, profesional kan gitu ya. Bahkan bisa menggunakan alat-alat IT dan teknologi seperti kita sekarang ini lewat televisi misalkan. Bahkan sekarang ada media digital gitu ya. Itu hanya alat saja, instrumen, wasilah gitu ya. Nah, yang penting adalah manusianya harus punya pola pikir tajdid, menjadi mujadid, menjadi pembaharu. Dan kalau manusia tidak jadi pembaharu, ya mau kepada siapa pembaharuan ini dialamatkan? Itu hanya milik manusia sebagai khalifatul fil ardh. Jadi wartawan, jadi kru televisi, jadi dosen, jadi siapapun dia, bahkan jadi politisi, semua menjadi khalifah fil ardh. Maka jangan hanya menjadi tukang, tukang politik, tukang ekonomi gitu kan, tukang insinyur gitu ya. Tetapi juga harus ada value, ada nilai-nilai yang dibawa sehingga peran kita itu menjadi khalifah di muka bumi. Memakmurkan bumi, mendamaikan bumi, mensejahterakan, mengolah dan lain sebagainya. Nah, spirit pembaruan itu seperti itu. Sehingga agama tidak jadi kelangenan kata orang Jawa. Kelangenan itu apa? Ya cuman enak untuk dinikmati sore-sore, siang-siang tidur gitu kan. Setelah kita sholat ya sudah tentram. Tidak, sehabis sholat Anda harus bertebaran ke muka bumi, ubah keadaan. Mengubah keadaan itu adalah pembaharuan. Salah satunya dengan mengikuti atau mewarnai perkembangan zaman saat ini, kurang lebih begitu ya Pak Haidar ya. Baik, dan ini seperti yang kita ketahui di Indonesia ini khususnya cukup banyak organisasi masyarakat Islam. Nah, ini kira-kira apa sih membedakan antara ormas Islam lainnya dengan Muhammadiyah? Semuanya sama semangatnya untuk dakwah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, membawa pada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Kemungkaran itu banyak ya, orang yang merusak alam juga itu kemungkaran ya. Atau juga yang melakukan kekerasan dalam bentuk apapun ya, itu juga kemungkaran. Baik kekerasan atas nama alat pemerintah, atas nama masyarakat, itu juga kemungkaran. Nah, semua sama semangatnya. Beda mungkin spesifikasinya. Jadi spesifikasinya. Nah, Muhammadiyah itu menghadirkan agama tadi. Pertama, agama sebagai dinul fikrah, agama yang mengubah cara berpikir. Yang kedua, agama yang
menghadirkan dinul amal, agama yang nyata buat masyarakat. Jadi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, kemudian ekonomi itu kan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kita harus menghadirkan dakwah yang menghadirkan amal-amal usaha yang seperti itu. Yang ketiga, agama harus menjadi dinut tanwir, agama pencerahan. Jadi di saat orang buntu pikirannya, agama harus hadir mengubah kebuntuan itu. Di saat orang kemudian mengalami disorientasi dalam hidup gitu ya, agama harus memberi jalan gitu ya. Bahkan di saat orang terlibat konflik gitu karena perebutan kepentingan, agama harus memberi solusi damai gitu ya. Nah, itu dinut tanwir. Nah, puncaknya tentu agama harus menjadi dinul hadharah. Agama membawa kemajuan peradaban. Jadi manusia itu dibangunkan untuk hidup civilized, untuk hidup menjadi beradab. Tahu benar salah, tahu baik buruk, tahu pantas tidak pantas, itu dimiliki manusia yang tidak dimiliki oleh hewan. Ya kan? Kalau manusia bertindak kayak hewan, itu berarti dia sudah kehilangan keadaban. Nah, gitu kan. Nah, dinul hadharah itu membangun peradaban. Jadi disitulah kehadiran agama. Dan Muhammadiyah dengan sistem organisasi itulah yang mungkin membedakan dengan yang lain. Jadi Muhammadiyah ini kayak holding gitu ya. Jadi holding company gitu ya. Semua dikelola dengan sistem organisasi. Mungkin di situ aja spesifiknya dibanding yang lain. Ataupun ciri khasnya lah kurang lebih begitu ya. Nah, tadi kan Muhammadiyah juga memiliki semangat dalam baik sosial, budaya, pendidikan. Ini sebenarnya peran apa yang bisa dirasakan masyarakat langsung dari 3 hal tadi? Masyarakat merasa kehadiran Muhammadiyah lewat pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, bahkan sekarang kita bergerak di ekonomi, itu bahwa mereka merasakan agama itu menjadi solusi dalam kehidupan, bukan sekedar menjadi penyejuk ruhani saja, gitu ya. Bukan hanya jadi penyejuk ruhani, itu penting, tetapi memberi solusi, gitu ya. Mereka bodoh karena ada pendidikan menjadi terdidik. Mereka sakit karena ada lembaga kesehatan, mereka menjadi belajar untuk sehat. Mereka marginal karena satu dan hal lain Muhammadiyah memberi pelayanan sosial. Bahkan mungkin insya Allah kalau berhasil nanti kita bergerak di bidang ekonomi, ketika merasa kurang dalam kehidupan ekonominya, mereka terberdayakan. Nah, disinilah mereka merasakan bahwa kehadiran Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bukan sekedar retorika, tapi nyata. Harus dijalankan benar-benar begitu ya. Ya, kita lihat zaman Nabi juga begitu kan. Nabi bukan sekedar meruntuhkan berhala-berhala, tetapi Nabi menjadikan kota kecil yang namanya Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah, di mana dengan Madinah Al-Munawwarah itu jadi kota yang maju. Jadi arsitektur maju, ya, tapi juga suci, kota suci yang maju. Baik, tadi kan kita sudah membicarakan mengenai baik dari sisi sosial, budaya, dan juga pendidikan. Kalau kita melihat masalah kebangsaan dan juga dakwah, ini kiprah apa yang bisa dijalankan oleh Muhammadiyah? Muhammadiyah kan hadir sebelum Indonesia merdeka. Bahkan bersama kekuatan yang lain ikut berjuang untuk kemerdekaan. Para tokoh Muhammadiyah, ya selain Kiai Dahlan, ada Mas Mansur yang menjadi 4 serangkai, kemudian Sudirman yang tokoh perang gerilya, kemudian Ki Bagus Hadikusumo yang menentukan di BPUPKI, Juanda yang menjadi tokoh muda yang melahirkan dekrit Juanda ya untuk persatuan Indonesia dan seterusnya. Kehidupan kebangsaan kita setelah merdeka sebenarnya ada kemajuan setiap tahap ya. Cuman juga selalu ada masalah. Itu wajar ya. Tidak ada bangsa yang tidak punya masalah. Nah, yang bangsa yang tanpa masalah tuh ya
hidupnya nanti di surga aja. Tetapi jangan biarkan juga masalah berlarut-larut. Iya. Nah, yang ingin terus diperankan oleh Muhammadiyah itu peran kebangsaan satu sebagai penjaga moral. Tanpa merasa lebih hebat dari yang lain, tetapi Muhammadiyah bersama kekuatan masyarakat yang lain ingin bahwa nilai-nilai moral kebangsaan itu tetap hidup. Betul. Kita boleh berbeda secara politik, tetapi harus punya etika, harus punya kebersamaan, harus punya ada rasa damai, itu moral. Kemudian yang kedua, moral juga mengajari orang siapapun yang diberi amanat dalam pemerintahan, itu dia harus jujur, harus bisa terpercaya, dia amanah, tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan itu. Ya. Karena boleh jadi dari hisab rakyat dia bebas, tetapi dari hisab Tuhan dia tidak akan pernah luput. Gitu ya. Betul. Nah, kemudian yang kedua, peran yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah itu sebagai kekuatan penyeimbang. Jadi kekuatan penyeimbang itu begini, kalau yang namanya kebijakan-kebijakan pemerintah maupun proses politik itu kan selalu ada tarik-menarik kepentingan. Betul. Itu wajar. Tetapi Muhammadiyah ingin menjaga keseimbangan. Boleh siapapun menang dan kalah dalam proses politik, boleh siapapun yang berkuasa dalam politik, tetapi nilai-nilai kepentingan rakyat, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai kebersamaan, dan nilai-nilai luhur bangsa itu tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan-kepentingan politik pragmatis. Betul. Disitulah Muhammadiyah akan berperan menjadi penjaga keseimbangan. Yang terakhir tentu Muhammadiyah juga harus terus bersama kekuatan bangsa yang lain dan pemerintah bekerja sama. Jadi membangun sinergi agar kita ini harus menjadi bangsa yang mengalami kemajuan secara kolektif. Betul. Tidak boleh ada sekelompok kecil yang menguasai Indonesia, mereka maju sendiri, tetapi mayoritas rakyat tertinggal. Nah, kita harus maju bersama. Nah, menggerakkan roda pemerintahan oleh pemerintah, menggerakkan roda masyarakat oleh kekuatan-kekuatan sosial seperti Muhammadiyah itu harus bersinergi. Jadi 3 peran ini harus dilakukan. Menjadi kekuatan moral, menjadi kekuatan penyeimbang, dan menjadi kekuatan sinergi untuk maju bersama. Baik. Kita tahan dulu Pak Haidar komentarnya, karena pemirsa kami harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita.